Maaf Pak, ini langsung saja atau menunggu yang lain dulu Pak? Ya, sambil jalan aja. Karena kan 2 kelompok ya, waktunya takut nggak cukup. Ya Pak, Dimulai baik Pak. aja ya. Aldi, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Septian Parhana dari kelompok 13A yang pada hari ini saya sangat beruntung karena diberi tanggung jawab menjadi moderator pada presentasi ini. Yang dihadiri langsung oleh Bapak Dr. Usman MPD dan Bapak Budi Setiawan MPD selaku pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, serta teman-teman yang luar biasa dan yang pasti saya banggakan. Ada pepatah menyebutkan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya yang keren-keren ini, yang akan menjelaskan tentang tipe-tipe pembelajaran. Yang pertama, ada saya sendiri, Ali Septian Parhana, sebagai moderator dan pembaca materi pertama, lalu ada Dwi Mayangsari sebagai pembaca materi kedua, dan yang terakhir ada Zafira Putia Zahra sebagai pembaca materi ketiga. Lalu mengapa materi ini sangat urgensi untuk dibahas kali ini? Karena kita sebagai peserta didik dan tenaga ahli dalam dunia pendidikan, di masa depan kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, ada apa aja sih tipe-tipe pembelajaran, dan supaya kita dapat mengelola hal tersebut juga. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sebelum langsung ke penjelasan materi-materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami, dan yang pasti kalian tunggu-tunggu nih, saya ingin menggambarkan secara abstrak terlebih dahulu materi yang akan dijelaskan pada kesempatan hari ini, untuk kalian dapat lebih memahami dan lebih siap untuk belajar hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami memiliki 6 konsentrasi materi yang akan dijelaskan dalam beberapa waktu ke depan, yaitu pengertian dari belajar dan pembelajaran, macam-macam gaya belajar, lalu ada ciri apa saja dalam pembelajaran, lalu ada faktor penunjang proses pembelajaran, lalu ada fungsi pembelajaran, dan yang terakhir ada prinsip-prinsip pembelajaran. Agar dapat menghemat waktu, saya akan langsung saja masuk ke pemaparan materi pertama, yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan setiap upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Nasution mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak didik sehingga terjadi proses belajar. Lalu ada pengertian tipe belajar. Maaf, Vira, slide-nya. Ya. Tipe-tipe belajar yaitu suatu sifat khas yang dimiliki setiap individu yang membedakan dengan individu lainnya dalam proses perubahan tingkah laku sehingga seseorang memiliki kemampuan dalam hidupnya seperti kecakapan intelektual, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Karena setiap individu memiliki tipe atau sifat yang berbeda-beda, maka sudah merupakan suatu kepastian bahwa dalam belajar setiap siswa tentu memiliki tipe-tipe yang berbeda pula. Selanjutnya ada macam-macam tipe belajar. Setiap siswa memiliki tipe belajar yang berbeda-beda satu sama lainnya. Dengan demikian, sudah merupakan suatu kepastian bahwa tipe-tipe belajar itu bermacam-macam pula. Para ahli, kebanyakan dari psikolog, membagi tipe-tipe belajar itu ke dalam beberapa macam tipe. Yang pertama, ada tipe mendengar atau bisa disebut dengan auditif. Siswa yang bertipe auditif ini mengandalkan kesuksesan belajarnya pada alat pendengarannya yaitu telinga. Bagi siswa yang bertipe begini, materi pelajaran yang disampaikan kepadanya lebih cepat atau mudah diserap apabila materi disajikan secara lisan. Siswa yang bertipe auditif ini, seorang guru harus bersuara besar dan intonasinya tepat sehingga materi yang disajikan dapat berhasil dengan baik.
Lalu ada tipe penglihatan atau visual. Tipe belajar siswa yang visual ini adalah mereka yang mengandalkan aktivitas belajarnya kepada materi pelajaran yang dilihatnya. Jadi, yang menjadi peranan penting dalam cara belajarnya adalah mata atau penglihatan. Dikatakan demikian karena satu-satunya alat indera yang aktif dan dominan adalah mata. Lalu yang ketiga ada tipe belajar campuran atau bisa disebut dengan kombinatif. Peserta didik yang mempunyai tipe campuran ini mengikuti pelajaran dengan menggunakan inderanya lebih dari satu. Siswa seperti ini dapat mendengarkan radio sambil membaca buku, atau dan lainnya. Untuk siswa yang bertipe campuran ini diperlukan keterampilan bagi seorang guru untuk memilih media atau alat peraga yang sesuai dengan menyampaikan materi pelajaran. Lalu yang terakhir ada tipe motorik. Peserta didik dengan tipe ini adalah peserta didik yang lebih menyukai pembelajaran dengan metode praktik atau turun langsung ke lapangan atau juga dengan pengalaman seseorang. Selanjutnya, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Dwi Mayangsari. Waktu dan tempat saya persilahkan, Dwi Mayangsari. Maaf, Mayang, suaranya tidak ada. Masih belum ada suaranya, Mayang. Baik, sepertinya Dwi Mayang terkena kendala jaringan. Materi akan dilanjutkan oleh Jafirah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, adanya unsur guru sebagai mediator atau fasilitator bagi murid-muridnya untuk terjadinya proses pembelajaran. Yang kedua, adanya unsur siswa sebagai audiens dan penggerak dalam pembelajaran karena guru tanpa siswa tidak akan terjadi proses pembelajaran karena tidak ada terdapat hubungan timbal balik. Yang ketiga, adanya aktivitas guru dan siswa. Aktivitas merupakan sebagai penggerak terjadinya pembelajaran. Yang keempat, adanya interaksi antara guru dan siswa. Interaksi merupakan hubungan timbal balik dan komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Yang kelima, bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa. Dalam pembelajaran pasti adanya perubahan baik secara sikap maupun tingkah laku sebagai suatu bentuk hasil atau buah dari pembelajaran. Yang keenam, proses dan hasilnya terencana. Di sini dalam contohnya yaitu kurikulum yang semua proses pembelajarannya yang menghasilkan tujuan yang sesuai pula dengan kurikulum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor yang menunjang proses pembelajaran. Yang pertama, faktor guru. Faktor guru dan siswa. Sebentar. Yang pertama, faktor guru. Faktor guru dapat dilihat dari dua aspek, yaitu fisik dan psikis. Dan seorang guru dalam menyampaikan sebuah materi pada proses pembelajaran. Pada yang kedua, faktor siswa. Hampir sama dengan guru, faktor siswa juga dapat ditinjau dari aspek fisik dan psikisnya. Yang pertama, dari faktor guru ada faktor fisik, yaitu kondisi kesehatan fisik secara umum. Dan yang kedua, kondisi fungsi indera pada guru. Yang kedua, kondisi psikis pada guru, yaitu suasana kejiwaan guru dan kompetensi pedagogis, kepribadian sosial dan profesional dari seseorang. Yang pertama, dari kondisi fisik
faktor siswa yaitu kondisi kesehatan fisik siswa secara umum dan kondisi fungsi siswa indera yang tidak beda jauh dengan kondisi dari faktor guru. Dan yang kedua, kondisi fisikis dari faktor siswa yaitu kondisi fisikis siswa meliputi bakat, minat, kemampuan, motivasi, dan situasi kejiwaan siswa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sepertinya teman saya Mayang masih terkena jaringan ya. Mungkin saya akan lanjutkan pemaparan materinya oleh saya sendiri. Fungsi-fungsi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran. Media pembelajaran atau alat peraga, lalu ada pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir, tindak lanjut pembelajaran. Lalu yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar yang meliputi 1. Persiapan, 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga, menindaklanjuti pembelajaran. Lalu saya juga akan memaparkan materi tentang prinsip pembelajaran menurut Muhaimin. Yang pertama, prinsip kesiapan. Kesiapan belajar adalah kondisi fisik atau psikis, jasmani, mental, atau mental individu yang memungkinkan subjek dapat melakukan belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dan yang terakhir, ketiga, prinsip perhatian. Peserta didik mempunyai perhatian yang baik dalam belajar, memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan, dan mengabaikan hal-hal yang lain yang tidak relevan. Mungkin sekian pemaparan materi terakhir dari kelompok kami. Untuk menghemat waktu, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan. Kelompok kami hanya menampung 3 pertanyaan saja, dan pertanyaan yang diajukan akan kami jawab setelah presentasi dari kelompok 13B selesai. Yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Di layar saya yang pertama ada Ade Cahyono, lalu ada Rifan Miftahul, dan ada yang nggak jadi. Sepertinya jadi Rifan Miftahul, ada Jura Ishak, dan Fahmi Muhammad Fauzi. Silakan yang pertama Rifan. Maaf sebelumnya saya izin off cam karena gangguan sinyal. Seperti yang disebutkan tadi oleh Aldi, ya bahwa tipe auditif adalah tipe belajar yang mengandalkan alat pendengarannya dalam belajar. Lalu pertanyaan saya, contoh media pembelajaran seperti apa sih yang cocok digunakan bagi siswa yang hanya mengandalkan pendengaran dalam belajarnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rifan atas pertanyaannya. Lalu silakan Jura Ishak. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf saya izin off cam karena di sini sinyal rada buruk gitu ya. Tadi kan dibahas tuh ada tipe-tipe belajar siswa. Nah, ketika di suatu kelas terdapat beragam macam tipe belajar siswa, hal apa yang paling tepat menurut kelompok saudara yang harus dilakukan oleh guru atau tenaga pengajar? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Jura Ishak atas pertanyaannya. Lalu tadi ada Fahmi. Fahmi, apakah ingin bertanya? Sepertinya tidak jadi ya. Fahmi keluar, ke petang.
Apakah ada Tadi yang ingin bertanya? Ada yang bertanya lagi? Ya, Azahra. Gimana Azahra? Silakan bertanya apa? Ingin bertanya untuk kelompok 13, apakah akan adil dan efektif jika suatu institusi pendidikan menerapkan kelas-kelas sesuai tipe belajar siswanya? Terus, apakah akan terjadi kemonotonan dalam proses pembelajaran itu jika suatu institusi menerapkan kelas-kelas sesuai tipe belajar? Sudah, terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Azahra atas pertanyaannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Saya beri kesempatan kepada moderator kelas B untuk langsung memulai presentasinya. Terima kasih sebelumnya. Tes. Apakah suara saya masuk? Sudah dengar, Putri, silakan. Terima kasih Bapak. Untuk teman-teman kelompok 13 kelas B, boleh raise hand dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Usman MPD dan Bapak Budi Setiawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putri Maharani dari kelompok 13 kelas B selaku moderator yang akan memandu jalannya acara presentasi hari ini. Dan juga materi yang akan kami bahas itu sama dengan materi yang tadi dibahas oleh kelompok 13 kelas A, yaitu tentang tipe-tipe pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 13 kelas B. Yang pertama ada Muhammad Rizky Fatihah Kanzalah, dan yang kedua ada Putri Maharani, saya sendiri, dan yang terakhir ada Tegar Tasawijay. Adapun materi yang akan kami bahas hari ini yaitu yang pertama ada pengertian dari tipe-tipe pembelajaran, yang kedua ada fungsi tipe pembelajaran, lalu ada ciri-ciri khusus dari tipe pembelajaran, dan yang terakhir ada materi tentang macam-macam tipe pembelajaran menurut beberapa ahli. Langsung saja kita masuk kepada materi pertama yaitu tentang pengertian tipe-tipe pembelajaran. Menurut Ibrahim 2003, tipe pembelajaran pada dasarnya merupakan pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap komponen pembelajaran. Nah, dari pendapat Ibrahim ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tipe pembelajaran merupakan bagaimana kita dapat mengelola dan mengembangkan komponen pembelajaran dalam suatu desain yang terencana dengan memperhatikan kondisi aktual dari unsur-unsur penunjang dalam implementasi pembelajaran yang akan dilakukan. Terus apa sih perbedaan tipe pembelajaran dan mode pembelajaran? Nah, kalau tipe pembelajaran ini mencakup berbagai aspek termasuk mode pembelajaran di dalamnya. Nah, sedangkan mode pembelajaran ini merupakan bagian dari tipe pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi pembelajaran dan ciri khusus pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Rizky Fatihah. Kepada Rizky, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Fungsi tipe-tipe pembelajaran. Fungsi tipe pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksana pembelajaran. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Trianto yang menguatkan bahwa fungsi tipe pembelajaran adalah pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Baik. Next.
Ciri tipe-tipe pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam tipe pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus. Yang pertama yaitu adalah rasional, teoritik, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Para pencipta atau pengembang membuat teori dengan mempertimbangkan teorinya dengan kenyataan sebenarnya, serta tidak secara fiktif dalam menciptakan dan mengembangkannya. Contohnya, pada model pembelajaran, berdasarkan masalah kelompok-kelompok kecil, siswa bekerja sama memecahkan suatu masalah yang telah disepakati oleh siswa dan guru. Yang kedua ada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Model-model pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintak, pola urutannya, dan sifat lingkungan belajar. Sebagai contoh, mengklarifikasi berdasarkan tujuan dan adalah pembelajaran langsung, suatu model pembelajaran yang baik untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar seperti tabel perkalian atau untuk topik-topik yang banyak berkaitan dengan penggunaan alat. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Model pembelajaran mempunyai tingkah laku pengajar yang diperlukan sehingga apa yang terjadi cita-cita pengajar selama ini dapat berhasil dalam pelaksanaannya. Contohnya, suatu pembelajaran harus diawali dengan hal yang menarik perhatian dan motivasi siswa agar terlihat dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Model pembelajaran mempunyai lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman, sehingga suasana belajar dapat menjadi salah satu aspek penunjang apa yang selama ini menjadi tujuan pembelajaran. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Rifki atas pemaparan materinya. Selanjutnya ada materi tentang macam-macam tipe pembelajaran menurut beberapa ahli yang akan dijelaskan oleh Tegar Prasawijaya. Kepada Tegar, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Tipe pembelajaran berdasarkan orientasi menurut Toit and Welch telah mengelompokkan model-model mengajar dalam 4 orientasi. Di antaranya yang pertama yaitu Information Processing Orientasi, mencakup semua model mengajar yang titik beratnya mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan menggunakan proses deduktif dan induktif, serta pemecahan masalah lainnya. Yang kedua yaitu Social Interact Orientasi, mencakup berbagai model mengajar yang tujuannya samping memajukan saling memahami dalam kehidupan suatu kelompok sosial satu sama lain. Yang ketiga yaitu Personal Orientasi, mencakup model-model mengajar seperti yang dikembangkan oleh para penganut humanistic education. Sasarannya ialah untuk memberikan kesempatan tiap individu siswa yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yaitu Behavior Modification Orientasi, mencakup berbagai metode mengajar yang digunakan dan titik beratkan pada perubahan perilaku ke arah yang diharapkan guru, misalnya expository dan master learning. Next. Kemudian tipe pembelajaran menurut Barry Morris dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, pola pembelajaran tradisional 1. Pola pembelajaran guru dengan siswa yang tanpa menggunakan alat bantu. Dalam pola pembelajaran ini tergantung pada kemampuan guru dalam mengingat bahan pembelajaran dan menyampaikan bahan tersebut secara lisan kepada siswa. Kemudian yang kedua yaitu pola pembelajaran tradisional 2. Pada pola pembelajaran ini, guru sudah dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga. Alat peraga pembelajaran dalam menjelaskan dan meragakan suatu pesan yang bersifat abstrak. Kemudian yang ketiga yaitu pola pembelajaran guru dan media. Pada pola pembelajaran ini sudah mempertimbangkan keterbatasan guru yang tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar yang menggantikan guru dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu pola pembelajaran bermedia.
Pola pembelajaran media dan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan atau pembelajaran apa saja yang kemudian bahan tersebut diaplikasikan pada media sebagai sumber belajar siswa yang utama. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tegar atas pemaparan materinya. Teman-teman, pemaparan materi dari Tegar tadi sekaligus menutup sesi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh silahkan raise hand terlebih dahulu dan boleh mengajukan pertanyaannya setelah dipersilakan. Oke, baik, sudah ada 3 orang di layar saya. Yang pertama ada Poppy Nuraini. Pada Poppy, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi dijelaskan 4 macam tipe pembelajaran. Nah, menurut pandangan dari kelompok Anda, manakah di antara keempat tersebut yang paling efisien dalam menghadapi siswa yang sulit untuk memahami materi? Terima kasih. Baik, terima kasih Poppy untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Rian Nizar Safaat. Untuk Rian, silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya maaf, saya off-cam karena ada beberapa kendala. Kan tadi dijelaskan bahwa tipe pembelajaran pada dasarnya merupakan pengelolaan dan pengembangan yang dilakukan terhadap komponen pembelajaran. Kemudian yang saya ingin tanyakan, bagaimana membuat konsep perencanaan yang ideal? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Irma Marwa. Tadi Irma, silakan. Sebelumnya mohon maaf izin off cam karena di sini sedang hujan. Pertanyaan saya, kita kan sedang daring, tipe pembelajaran yang seperti apa gitu yang efektif dan efisien untuk sekolah daring kayak gini. Terus bagaimana penerapannya dan apakah sudah terbukti tipe pembelajaran tersebut efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih Irma atas pertanyaannya. Selagi menunggu kelompok kami berdiskusi untuk menemukan jawaban dari teman-teman, kami kembalikan lagi kepada moderator kelompok 13 kelas A. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Rifan ya. Rifan bertanya, tipe auditif ada tipe belajar yang mengandalkan alat pendengarannya dalam belajar. Lalu contoh media pembelajaran seperti apa yang cocok digunakan bagi siswa yang hanya mengandalkan telinga dalam belajarnya. Teman-teman, media pembelajaran auditif itu sangat banyak ya ditemukan dan banyak ragam bentuknya. Dikarenakan mungkin dulu sebelum ada media audiovisual, kita terlebih dahulu menggunakan media audio dulu. Mungkin dikarenakan lebih mudah ya, kalau menurut saya itu lebih mudah dan pembuatannya dan juga biayanya lebih murah. Seperti contohnya, media pembelajaran auditif itu seperti radio, dan juga ada tape recorder atau compact disc. Tapi mungkin media tersebut udah kurang relevan ya pada zaman sekarang, karena sudah banyak gitu media yang lebih canggih dan lebih efisien, yaitu lebih ke audiovisual mungkinnya seperti kalau sekarang tuh. Tetapi biasanya saya lihat langsung dan ketahui, biasanya orang yang memiliki gaya belajar ini tuh lebih menggunakan alat-alat tertentu sebagai pembantu mereka gitu. Seperti alat perekam suara, mereka itu suka merekam guru saat menjelaskan untuk dapat mengulas materinya saat belajar di rumah. Atau mereka belajarnya biasanya sering diiringi dengan bantuan musik gitu, agar lebih konsentrasi. Pokoknya kalau gaya belajar ini tuh, kalau menurut saya, yang berhubungan dengan telinga, mereka lebih cocok dengan itu dibandingkan menggunakan indera lainnya. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apakah cukup, Rifan? Jelas. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Sama-sama, Rifan.
Lalu ada Mayang. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Terdengar Mayang. Terdengar bagus. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan pertanyaan dari Juraisi Hak ya. Pertanyaannya seperti ini. Ketika di suatu kelas terdapat beragam tipe belajar siswa, hal apa yang paling tepat menurut kelompok yang harus dilakukan oleh guru atau tenaga pengajar? Nah, jawaban dari kelompok kami adalah ketika di suatu kelas memiliki beragam tipe belajar, guru atau tenaga pengajar dapat menggunakan metode pembelajaran campuran atau kombinatif, yaitu dengan cara menggabungkan auditif, visual, dan juga motorik. Contohnya seperti PowerPoint dengan gambar yang kemudian dijelaskan dengan suara. Dan juga diharapkan dengan beberapa praktik di setiap pelajaran atau beberapa pelajaran tertentu gitu. Terima kasih. Apakah terjawab, Juraisi Hak? Ya, sudah terjawab. Terima kasih banyak, Mayang. Sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Azahra dengan pertanyaan apakah akan efektif jika suatu institusi pendidikan menerapkan kelas sesuai tipe belajarnya? Apakah akan terjadi kemonotonan dalam proses pembelajarannya? Menurut kelompok kami, hal itu tidak efektif karena dapat menimbulkan kemonotonan dalam gaya belajar di kelas itu sendiri. Sebab setiap murid yang berada di suatu kelas pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dengan hal itu, walaupun dikelompokkan sesuai tipe-tipe belajarnya, tetapi tidak semua materi bisa diajarkan dengan hanya satu gaya belajar saja. Contohnya saja ketika kelas dengan tipe belajar auditif yang terus-menerus menggunakan metode ceramah, hal itu pasti menimbulkan kemonotonan. Karena dasar pembelajaran yang baik itu menciptakan kondisi pembelajaran supaya siswa tersebut dapat belajar secara aktif dan menyenangkan yang dapat berdampak positif pada hasil belajar dan prestasi yang optimal. Apakah menjawab? Menjawab, Vira. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Baik, sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Kami serahkan kembali kepada kelas B untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Pertama-tama tadi ada pertanyaan dari Tati Nurani yang akan dijawab oleh Livi. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Poppy Nur ini. Yang pertanyaannya adalah manakah tipe-tipe pelajaran yang lebih efisien untuk menghadapi siswa yang sulit memahami materi pembelajaran. Jadi dari setiap tipe pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk menghadapi siswa yang sulit memahami materi pembelajaran dapat menerapkan tipe pembelajaran kognitif. Tipe pembelajaran kognitif didasarkan pada proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi, serta perubahan tingkah laku diobservasi dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Tipe pembelajaran kognitif berasumsi setiap orang memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Mungkin seperti itu. Terjawab, Poppy? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaan Poppy dan juga Vicky untuk jawabannya. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Rian Nizar yang akan dijawab oleh Tegar. Kepada Tegar dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan Mizar yaitu bagaimana membuat perencanaan yang ideal. Yang pertama itu kita harus merumuskan tujuan, yaitu merumuskan materi-materi pembelajaran yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu memilih pengalaman belajar. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman, sehingga siswa harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan kegiatan mengajar yang sesuai dasarnya dapat direncanakan melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Kemudian yang keempat yaitu menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau guru dan tenaga profesional. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelolaan pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu kita dapat memilih bahan dan alat yang akan
yang ada dalam pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu ketersediaan fasilitas fisik, merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Yang ketujuh yaitu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin cukup sampai situ. Apakah terjawab, Mijar? Sudah terjawab dengan lengkap. Terima kasih, Tegar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rian Nizar atas pertanyaannya yang juga Tegar atas jawabannya. Yang terakhir tadi ada pertanyaan dari Ina. Tadi pertanyaan dari Ina ada 3 poin. Yang pertama, tipe pembelajaran apa yang efektif digunakan untuk pembelajaran daring. Terus yang kedua tadi, bagaimana cara menerapkannya. Dan yang ketiga, apakah sudah terbukti efektif. Gitu. Yang pertama, menurut kelompok kami, dari semua tipe pembelajaran yang sudah kelompok kami paparkan tadi, ada beberapa tipe pembelajaran yang menurut kami cocok diterapkan saat pembelajaran daring. Yang pertama itu ada pola pembelajaran guru dan media, dan juga ada pola pembelajaran bermedia. Kenapa kami mengatakan ini cukup efektif diterapkan pada pembelajaran daring? Karena pada 2 pola pembelajaran tersebut, guru itu hanya berperan sebagai fasilitator gitu. Jadi guru tidak harus selalu memberikan materi gitu, tidak harus selalu dari guru gitu. Murid atau peserta didik bisa memperoleh informasi dari berbagai sumber, tidak hanya dari guru saja. Terus juga selama pembelajaran daring itu kan guru tidak bisa selalu memonitor murid kan. Jadi untuk 2 tipe pembelajaran ini menurut kelompok kami cukup efektif diterapkan pada pembelajaran daring. Untuk bagaimana cara menerapkannya, sama seperti pola pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah PPKN. Jadi guru atau pendidik itu memberikan suatu proyek kepada si peserta didik. Jadi nanti peserta didik itu mengembangkan dan mengkaji proyek tersebut menggunakan kemampuan sendiri gitu, dengan memperoleh atau mencari dari berbagai sumber. Terus dalam menerapkan tipe pembelajaran ini kita harus melihat juga bagaimana kondisi si peserta didik ini. Karena kalau misalkan kita lihat dari pola pembelajaran tadi, itu kan cocoknya diterapkan pada peserta didik di tingkat menengah atas atau universitas yang sudah bisa belajar secara mandiri gitu. Namun kalau misalkan kita terapkan kepada peserta didik di tingkat TK atau SD kan tidak mungkin ya, karena mereka belum bisa belajar dengan mandiri gitu. Jadi kembali lagi kepada peserta didiknya gitu. Kita lihat dulu kondisinya bagaimana. Begitu Irna, apakah menjawab? Iya, menjawab. Terima kasih Putri. Baik, terima kasih Irna atas pertanyaannya. Sudah semua pertanyaannya kelompok kami jawab. Selanjutnya kami akan memaparkan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah pendidik harus mampu memahami tipe-tipe pembelajaran secara mendalam, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Pendidik akan dianggap memiliki kualifikasi kemampuan mengetahui tipe-tipe pembelajaran apabila guru mampu menjawab mengapa, apa, dan bagaimana tipe-tipe pembelajaran itu, memahaminya sehingga dalam melakukan kegiatan proses pembelajaran tidak menemui hambatan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Rusman ingin mengukuhkan materi atau menjelaskan lagi, Pak. Oke, sudah cukup ya semuanya ya? Nggak ada yang mau menambahkan? Cukup ya? Baik, sebentar.
Baik, terima kasih untuk dua kelompok ya penampil terkait dengan tipe-tipe ya, tipe-tipe pembelajaran. Tadi sudah dijelaskan oleh dua kelompok ya. Terima kasih buat kelompok Aldi ya, Aldi Septian, Dwi Mayang, Syafira ya. Dan juga kelompok yang keduanya itu Putri ya, Putri Maharani, Rifki dan juga Tegar yang sudah mempresentasikan dan tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan. Saya yang belum ini jelas tadi Poppy pertanyaannya apa ya? Tipe apa? Tipe pembelajaran apa kognitif atau apa tadi? Yang untuk Poppy? Poppy Iya, bisa Pak. diulang pertanyaannya? Iya Pak, jadi kan tadi ada 4 macam tipe pembelajaran. Nah, yang paling efektif untuk anak yang kurang cepat untuk menangkap materi itu pakai tipe yang mana Pak? Seperti itu. Yang kurang menangkap ya. Baik, terima kasih ya untuk penanya juga. Ini ada 6 orang ya, Rifan tadi sudah ya, Azuraisi, Azahra, Poppy, Remizat dan juga Irna ya yang sudah bertanya tentang tipe-tipe. Saya hanya menambahkan sedikit sajalah dari tadi yang sudah disampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan pertama ya. Saya ingin menambahkan dari pertanyaan Rifan. Nah, Rifan, media yang cocok untuk yang tipe auditif ya. Jadi memang betul ya Rifan. Jadi kalau dilihat dari tipe-tipenya individu siswa itu ya peserta didik itu ada 3 ya yang tadi sudah disampaikan atau ada yang menulis juga 4 ya tergantung nanti. Silakan. Kalau saya hanya langsung ke poinnya itu ada 3. Yang pertama tadi tipe auditif yang ditanyakan oleh Rifan ya. Atau boleh saya tampilkan ya sedikit ya. Tipe-tipe ini sebentar supaya ada gambarnya gitu. Nah, inilah ya. Sudah tampil belum? Belum ya? Oke, saya izin share screen dulu ya. Nah, ini. Udah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Sudah, ya. Nah, ini mengapa para pengajar atau guru ya, peserta didik dosen, gadik gitu ya, perlu mengembangkan tipe-tipe pembelajaran yang tadi sudah dibahas karena memang individu siswa itu heterogen ya, interestnya, minat, bakat, kemampuan itu sangat bervariasi ya, heterogen, baik itu karena faktor genetik ya, turunan maupun karena faktor behavioristik yaitu lingkungan yang mewarnai. Makanya guru yang baik harus mampu ya mengembangkan tipe-tipe pembelajaran yang bisa ya menyentuh semua interest, semua kebutuhan, semua minat, bakat dan seterusnya ya. Nah, ini yang sudah tadi disampaikan. Jadi yang pertama memang ada siswa yang audit ya. Siswa kita harus yakin sebagai guru, sebagai gadik, sebagai patun, sebagai widaiswara, pamong atau apapun namanya lah, harus punya keyakinan bahwa siswa itu ada yang tipenya auditif ya. Ada yang interestnya auditif. Senangnya apa? Mendengarkan. Ya, jadi dia senangnya kalau guru mengajar tuh ya ceramah gitu ya, ekspositori gitu ya. Jadi guru yang mentransfer ya, transfer of knowledge itu yang dia sukai ya.
Makanya ya guru harus menggunakan metode-metode transformatif gitu ya, seperti ceramah gitu ya, seperti lecturer dan segala macam itu harus digunakan. Cuma hasil riset BAFA di Amerika ya itu justru yang auditif ini yang kurang banyak disukai. Ya. Jadi persentasenya tuh kisaran 10 ya sampai 15% yang senang auditif, yang senang mendengarkan, yang senang diceramahi ya. Jadi kalau Anda jadi guru hanya ceramah satu semester, ya itu kurang baik. Ya, karena Anda baru menyentuh 10 sampai 15%. Ya. Bahkan terus terang saja nih ya, saya dulu hampir keluar dari Tekpen waktu kuliah semester 3. Ya. Ada semester berapa nih? 3, 4? Semester 1, Pak. Oh, 1 ya. Tapi udah bagus ya presentasinya semester 1. Ya, dulu saya semester 3 tuh hampir keluar dari Tekpen, ya, dari Kurtek dulu. Karena dosen saya mengatakan, almarhum, ya, kalau ngajar klasikal katanya menjolimi siswa. Jadi kalau guru ngajar klasikal, Anda jadi guru ngajar klasikal itu menjolimi siswa. Setelah ada kata-kata itu, saya dulu pulang ke kosan, ya, saya kontraktor dulu, ngontrak di Negla dulu saya kontrak itu ya, Negla. Saya merenung, ya, saya, aduh, ini lanjut enggak ya kuliah di Tekpen ini? Kita kan ya kalau nasibnya bagus ya bisa jadi guru gitu ya, bisa jadi pengajar, penatar gitu Tekpen itu kan. Tapi kalau ngajar katanya klasikal menjolimi, buat apa sih jadi guru? Buat apa saya ngajar kalau dapatnya dosa? Karena bagi saya menjolimi itu kan dosa, ya, menjolimi siswa itu dosa. Sementara kalau ngajar klasikal, ya itu menjolimi siswa. Dan saya lihat di Indonesia semua guru dosen mengajar klasikal. Bener nggak? Coba. Nah sekarang saya klasikal walaupun tatap maya ini. Tetap klasikal kan? Ini satu kelas gitu. Ya, katanya menjolimi siswa. Aduh, buat apa saya jadi guru lalu menjolimi dosa? Orang dosa itu kan, banyak dosa itu kan rezekinya ditutup oleh Tuhan. Ya, hijabnya itu akan dihalangi gitu rezekinya karena kita banyak dosa gitu. Yang melakukan salah satunya ini menjolimi itu kan dosa. Kalau kita jadi guru banyak dosa, tidak punya rezeki, hidupnya sengsara, tidak bahagia, buat apa gitu? Saya kuliah jauh-jauh ke Bandung dari Indramayu gitu. Benih saya keluar aja pindah gitu. Jangan jadi guru lah, pindah kemana ke, fakultas hukum ke gitu atau fakultas kedokteran atau apa gitu ya. Saya mikir ini mau pindah kemana gitu. Buat apa kalau di Tekpen, di UPI, di IKIP kalau jadi guru menjolimi siswa? Cuma waktu itu saya merenung juga, kenapa dosen saya ngomong begitu dan dia ngajar saya klasikal? Ini dosen ini aneh kata saya, ngeyel ini. Ya, dia kok ngomong begitu, dia ngajar saya klasikal kayak gini. Dia juga jolimi saya waktu itu kalau gitu. Saya merenung saja, pasti ada maksud tertentu dari dosen ini. Ya. Dan saya punya jawaban waktu itu, ya, merenung. Dan memang saya waktu itu lagi senang-senangnya puasa gitu. Ya, saya dari SD itu senang puasa ya, sampai 2004 itu senang puasa. Gitu. Jadi kalau saya minta doa itu langsung dijawab itu. Ya, saya punya jawaban. Gitu. Ternyata bagi saya ngajar boleh klasikal. Gitu. Ya, tapi yang perlu dicatat itu sentuhannya yang harus individual. Ya, ini anak catat ini, anak catat ya. Anda kalau jadi guru nanti atau nanti natar para guru, ya Anda boleh pakai teori saya. Ngajar boleh klasikal, tapi sentuhannya harus individual. Ya, Anda insya Allah selamat jadi guru, bahagia, banyak rezekinya. Ya, karena dapatnya pahala ngajar yang menyentuh individual itu. Ya. Yang jadi masalah yang disentuh apa? Apa fisiknya? Oh jangan. Saya kalau nyentuh Putri ada yang melotot ya, pacarnya Putri. Jangan menyentuh. Kalau saya nyentuh Nabila Putri, oh mungkin Aldi melotot gitu ya. Kalau Aldi pacarnya ya. bukan. Ini contoh saja gitu ya.
Pasti itu pulang-pulang dari kampus ada yang nyegat itu, bawa bedog, bawa parang, langsung Bapak jangan macam-macam gitu. Nyentuh-nyentuh pacar saya. Bukan ya, yang disentuh bukan secara fisik. Tapi kalau untuk anak-anak SD PAUD masih boleh lah ya, nyentuh fisik maksudnya positif gitu ya. Nepuk-nepuk dada, Anda bagus, hebat gitu ya. Ditepuk bahu belakangnya. Ya anak TK, SD masih boleh lah ya. Kalau SMP ya harus mulai hati-hati, apalagi SMA, apalagi mahasiswa. Ya di situ fisik itu maksudnya memberikan penguatan, reinforcement itu boleh ya untuk anak-anak yang masih ya tadi lah ya masih usia sekolah dasar, pendidikan dasar, ya itu boleh. Tapi yang maksud saya disentuh adalah disentuh interestnya. Ini yang mau saya jelaskan. Ya. Jadi pembelajaran boleh, perkuliahan boleh, pengajaran boleh, klasikal. Tapi tolong sentuhannya individual. Yang disentuh adalah interestnya. Ya. Yang disentuh adalah kebutuhannya. Yang disentuh adalah minat bakat kemampuannya. Nah, salah satunya ini yang saya jelaskan adalah auditif. Itu salah satu tipe yang dijadikan interest ya bagi peserta didik. Jadi ada anak yang suka mendengarkan, makanya guru boleh menggunakan metode transformatif seperti ceramah gitu ya, menggunakan indera pendengaran. Jadi orang yang tipenya auditif itu dengan ceramah selesai. Ya, selesai dengan ceramah itu selesai. Kalau UTS, UAS dapatnya bagus, nilainya A gitu ya. 90, 95. Tapi yang perlu Anda catat, kalau Anda menggunakan auditif saja, transformatif saja, itu yang disentuh baru 15% maksimal. Jadi kalau ada di kelas 100, itu Anda baru menyentuh 15 orang. Jadi Anda tidak berdosa kepada 15 siswa. Tapi Anda punya dosa terhadap 85 siswa. Kalau Anda ngajar ceramah terus 1 semester. Ingat kata saya ya. Ini jangan-jangan guru kurang bahagia, guru tidak banyak rezeki karena ngajarnya masih salah. Dia tidak paham tipe-tipe pembelajaran. Dia tidak paham ada interest peserta didik yang heterogen, yang berbeda secara genetik ya. Nah ini, makanya kalau orang tekpen sih jadi guru insya Allah bagus gitu karena paham kan. Ya. Jadi silakan yang auditif. Ya. Bahkan siswa yang auditif itu kalau mendengarkan suara Anda, suara saya bagus ya, menikmati ya. Jadi kalau Aldi itu tipenya auditif, mendengarkan suara saya tuh kayak suara Afgan gitu. Aduh, menikmati gitu. Masuk itu ya, pas UTS nilainya 95. Atau Putri misalnya tipenya auditif, dengan suara saya tuh kayak suara siapa ya? Ya pas suara artis yang dia sukai lah gitu. Ih, suara personal enak banget ya gitu. Saya masuk di ngajarnya. Itu tipe auditif ya Putri ya. Tapi kalau Nabila tipenya visual, suara personal kayak radio pecah gitu. Dia nggak suka itu, nggak masuk itu ya. Misalnya tadi kata misalnya kata seperti Tegar gitu ya, suara personal kayak radio pecah gitu ya, radio butut ini. Ya itu tipenya bukan auditif dia nggak suka diceramahi ya. Nah itulah yang berdosa guru itu ya. Jadi kalau saya ngajar kelas ini ceramah 1 semester, saya punya dosa terhadap 85 siswa kalau siswanya 100. Ini kan sekitar 100-an ya. Berarti saya punya dosa itu ya. Kalau ceramah terus ya kan gua ceramah terus ya. Jadi bagi yang tipe auditif dengarkan suara saya, nikmati ya. Nah, yang tipenya kedua, ini yang perlu disentuh lagi ya. Boleh klasikal, tapi situ visual. Nah, ada siswa yang tipenya visual. Senangnya apa ini visual? Tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok. Melihat, look at me. Kan anak kecil begitu ya. Anak kecil kalau, mah, kak. Dek, lihat nih dek. Oh, gitu. Dia senang gitu. Senang diperhatikan, dilihat. Itu tipe visual itu. Ya. Jadi guru yang baik gunakan model pendekatan strategi media yang visual. Ya. Mengapa tadi saya menampilkan PPT ini? Nah, saya bisa aja nih ditampilkan. Saya langsung jelaskan lagi auditif, visual, dan seterusnya. Nah, tapi saya pengen menjembatani yang tipe visual. Ya, kalau saya ngomong saja mungkin ada yang kurang dimengerti atau kurang suka, kurang paham. Makanya saya tampilkan PPT ini.
Itu dalam rangka saya menjembatani, menyentuh yang visual. Yang tidak suka suara saya, lihatlah tampilan gambar yang saya buat tuh. Warna-warni, hurufnya kuning, backgroundnya hijau, sebelah kiri ada televisi, ada komputer, laptop, gitu ya. Ada mouse juga itu, walaupun sekarang jarang dipakai. Tapi itu dalam rangka saya menyentuh yang visual. Ya, karena yakin, ya bahkan hasil riset BAFA di Amerika yang visual lebih banyak daripada yang auditif. Ya, lebih banyak. Itu kisarannya 34 sampai 54%. Kalau nggak percaya ya silakan nanti diteliti oleh Anda, bikin skripsi judulnya efektivitas penggunaan media video atau apa ya terhadap mata pelajaran apa, bidang apa, untuk apa, meningkatkan hasil belajar siswa di mana, di SMP, SMA, SMK, di perguruan tinggi. Silakan Anda buktikan. Kalau Bapak sudah meneliti ya, kalau menggunakan visual dalam mengajar tuh kisarannya hasilnya dicapai itu 34 sampai 54%. Anda buktikan nanti. Siapa tahu di kita mau lebih tinggi gitu ya. Itu saya tadi menyampaikan. Kalau auditif itu 15%. Ya. 13 sampai 15% hasil belajar yang nempel ya, yang mengendap di memori peserta didik. Itu pun short term loh ya. Jangka pendek. Kalau long term jangka panjang ya bisa jadi berkurang dan habis gitu ya, seperti itu. Jadi silakan ya, Anda gunakan yang visual itu dengan media-media. Anda orang tekpen ya. Saya sepertinya kalau ngajar hampir selalu pakai menggunakan media. Karena saya punya keyakinan tipe visual banyak bagi peserta didik gitu ya. Yang auditif itu sedikit. Makanya jangan terlalu mendominasi ceramah, transformatif ya. Ekspositori itu kurangi. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh kan, ada yang auditif kan. Tapi kurangi karena sedikit yang suka. Nah, visual diperbanyak karena banyak yang suka gitu ya. Jadi pakai media silakan ya. Jadi jawabannya ya gunakan multimedia gitu ya. Multimedia supaya nanti visualnya muncul, auditifnya ada ya. Seperti itu. Nih, Anda boleh lihat ya yang tadi saya sampaikan. Sorry, salah. Ternyata linknya nggak sini. Saya nggak buka dari awal. Oke, ya. Inilah ya pokoknya ini. Ini yang saya katakan tadi ini. Ya. Jadi ini kalau Anda pengen bukti hasil riset BAFA di Amerika, ya Audio Visual Aids ini meneliti seperti ini. Ya, membaca tuh mendengarkan tuh 13 ya, kurang lebihnya kisarannya. Nah, kalau melihat itu 30 ke atas ya sampai 49%. Nah, kalau audiovisual bagus tuh, kayak video apa tuh 50% ke atas ya. Kalau praktek, nah ini seterusnya. Ini penahanannya ini ya. Nah, ini penahanan informasi yang nempel di memori siswa ya. Silakan Anda pilih yang mana. Kalau pengen yang lebih lama ya tadi visual ya. Ini yang warna ini visual. Nah, ini penahanannya gini ya. Yang paling agak lama tuh audiovisual dalam memori siswa itu ya. Memori Anda itu, memori peserta didik itu yang audiovisual. Nah, ini ya. 3 jam setelah mengajar, ini penahanan seperti ini. 3 hari setelah mengajar seperti ini. Ya, yang agak bertahan itu audiovisual ya. Seperti hari ini nih, saya ini audiovisual nih ya. Audionya suara saya, visualnya ini PPT. Ya, mudah-mudahan ini lebih lama nempel ke Anda ini ya. Ini kata riset di Amerika seperti ini. 3 hari itu turun ya, turun. Coba kalau ceramah 3 hari langsung jatuh ya. Yang auditif ini langsung jatuh. Ini yang warna kuning-kuning ini ya. Nah, yang hijau ini yang visual itu juga masih agak jatuh. Nah, kalau audiovisual lebih jatuhnya tidak terlalu jauh. Tapi ini 3 hari loh ya, ingat loh, bukan 3 bulan, bukan 3 tahun, 3 hari. Saya kebayang ya, kalau 3 bulan UTS, kalau ceramah, hilang itu. Betul. Jadi kalau saya ceramah pas UTS, Anda pasti bingung itu. Pada bubar semua tuh informasinya, materinya. Ya. Ini kata riset ya Bapak nih, seperti ini. Makanya ya perlu di-recall. Ya, recall itu pemanggilan kembali. Makanya guru-guru, dosen suka ngasih tugas. Itu buat recall itu. Memanggil kembali materi-materi yang tadi mau hilang, mau lepas di otak, di memori siswa itu ya. Dengan tugas-tugas dia baca lagi, nempel lagi gitu ya. Begitu. Ya makanya penugasan tuh kadang-kadang penting ya untuk tadi ya
memunculkan kembali memori-memori, materi-materi, informasi-informasi yang diberikan guru gitu ya. Karena orang belajar tuh kayak nyusun buku ya. 1, 2, 3. Jadi semakin ditumpuk ke atas tuh yang bawah semakin hilang. Yang atas yang ingat, yang baru-baru. Ya makanya ini perlu penugasan ya, merecall kembali itu perlu seperti itu. Karena ini ya. Oke, saya lanjut ke sini karena belum selesai nih. Ini sebenarnya untuk menjawab semua ya, bukan hanya yang pertama tadi. Jadi yang kedua visual tadi, makanya gunakan media IT, teknologi informasi ya. Nah, yang ketiga ini kinestetik ya. Tadi juga sudah sempat dibahas ya. Kinestetik. Jadi siswa itu ada yang senangnya apa ini? Senangnya apa? Pertama mendengarkan, visual melihat, kinestetik apa? Senangnya duit ya. Jadi yang ketiga ini senangnya duit. Ya, saya juga senang duit itu. Ya, maksudnya duit ya, bukan duit. Duit melakukan itu praktek, peragaan, ya, saintifik atau sekarang namanya project gitu ya untuk kurikulum baru 2022 nanti itu namanya project. Ya, project penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau dulu Kurtilas ada namanya project based learning. Nah, itulah kinestetik ya. Jadi melakukan. Yuk, kerjakan, praktekkan, peragakan gitu ya. Seperti itu. Nah, ini silakan Anda jadi guru, Anda jadi widya suara, Anda jadi penatar, Anda jadi apapun. Kalau sudah menyentuh secara individual, insya Allah tidak menjolimi lagi. Jadi nggak usah khawatir. Jadi guru bisa hidup bahagia, jadi pendidik bisa hidup banyak rezeki karena ngajarnya berpahala bukan berdosa gitu ya, seperti itu. Nah ini ya, jadi silakan pembelajaran klasikal boleh, individual apalagi lebih hebat, tapi tetap sentuhannya harus individual ya. Jadi artinya apa ini ya? Untuk jawaban semua gunakan multi metode ya, karena siswa heterogen, siswa tipenya bermacam-macam, siswa interestnya beraneka ragam. Gunakan multi metode ya, 2 kali ceramah, 3 kali diskusi, 4 kali pakai IT media gitu ya, 2 kali pakai LMS, itu yang bagus ya. Insya Allah itu tidak berdosa, malah banyak pahalanya. Multimodel ya, silakan model expository, model kooperatif, model inquiry discovery, model project, model problem, silakan ya, gunakan semuanya, variatif gitu ya. Bahkan ada praktek-praktek ya, memproduksi, membuat, itu kinestetik silakan ya. Jangan hanya C1, C2, C3 saja. Nah, ini terkait dengan pertanyaan tadi nomor berapa itu yang desain itu ya. Nah, ini tadi yang desain itu Ria Mizar ya, Ria Mizar. Jadi membuat desain perencanaan ideal tuh jangan monoton ya, Rizal, jangan C1, C2 saja gitu ya. Apa itu? Menyebutkan, menjelaskan, ya itu bisa aja nanti itu saja. Ya kayak sekarang Indonesia nggak maju-maju karena para guru Ria Mizar membuat perencanaannya, RPP-nya, RPS-nya, Satpalnya, Renpalnya itu senangnya C1, C2 Ria Mizar. Tidak utuh, tidak komprehensif, ya, tidak menyentuh tadi yang tiga-tiganya itu. Ya cuma satu gitu. Ya kognitif saja. Tadi ya Poppy juga sama ya. Poppy ini jawaban juga hampir sama. Jadi kognitif. Rata-rata guru kita itu ya Poppy ya, Mizar. Jadi guru kita tuh senang kepada kognitif. Itu pun tingkat rendah. C1, C2 itu tingkat rendah ya. Ya, C3 itu tingkat menengah. Nah, baru C4, C5, C6 itu tingkat tinggi, namanya hot gitu ya. High order thinking skill, berpikir tingkat tinggi. Nah, guru-guru kita tuh dalam membuat perancangan Remizar itu senangnya yang rendah-rendah, yang gampang-gampang. Jadi ngajar pengen gampang, mudah, tapi gaji pengen besar, tunjangan pengen dapat yang besar. Nah, itulah ide Indonesia. Jadi itu namanya kurang ikhlas gitu. Jadi guru. Makanya saya kalau natar guru tuh yuk belajar ikhlas gitu. Begitu ya. Ya karena banyak yang tidak ikhlas gitu. Kita jadi guru kok hitung-hitungan. Kayak komunis, kayak orang gak percaya Tuhan. Kata saya kita kan orang beragama. Percaya Tuhan itu ada.
Katanya kita yakin Tuhan itu tidak tidur, Tuhan maha melihat, Tuhan maha membalas, Tuhan maha tepat perhitungannya. Ya udahlah, kalau percaya gitu kita mengajar yang terbaik. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, ya. Nanti Tuhan mah gimana sangka hambanya. Kalau kita hitung-hitungan, Tuhan juga nanti ngasih rezeki hitung-hitungan ke kita, ya. Hati-hati Poppy ya. Ya, misal jangan hitung-hitungan kalau jadi guru nanti ya. Atau Anda kalau kerja dimanapun, jangan hitung-hitungan. Harus hitung-hitungan, Tuhan hitung-hitungan lagi, ya. Kita ikhlas saja lah. Bahkan kalau ikhlas itu akan dilipat gandakan. Ya, nggak usah ngajar tuh, nggak usah mikirin berapa dikasih gaji sih, ya. Percayalah kalau kurang digaji oleh negara, digaji oleh yayasan, oleh lembaga, Tuhan akan mengganti, mencukupkan, bahkan melipat gandakan kalau ikhlas, ya. Mengapa sih kalau Natar Guru sampai lari ke ikhlas? Ya karena Indonesia kan belum negara maju. Kalau mikirin gaji ya kita pasti kurang, ya. Gitu. Makanya kita harus ikhlas supaya nanti hidupnya bahagia. Minimalnya itu akan bahagialah hidupnya. Ya, kita tuh dikasih Tuhan tuh hati yang jernih, ya ikhlas, jadi hidupnya bahagia gitu ya. Itu kan surga itu ya. Yang paling tertinggi kan bahagia itu. Buat apa sih gaji besar, tunjangan besar tapi hidupnya sengsara, nggak bahagia, merana gitu ya. Karena kita nggak ikhlas. Ya. Kalau mikir kurang aja ya kurang terus manusia. Ya. Karena yang namanya dunia itu kan seperti air garam. Jadi kalau Anda banyak meminum, bukannya malah tambah haus gitu. Intinya keikhlasan di situ harus muncul, qanaah harus muncul ya, supaya nanti Anda jadi gurunya baik gitu, ikhlas gitu. Ya. Karena guru yang bisa sampai kepada menyentuh secara utuh, baik kognitif, afektif, psikomotorik tadi kata Poppy, mau kata Ria Mizar, membuat perencanaannya bagus, ya, utuh, sistematis, ya, bagus sekali sehingga nanti ngajarnya bagus, nanti muncul SDM unggul, Indonesia jadi maju, ya, jadi menciptakan generasi pembuat, gitu, generasi pemain, gitu ya, itu akan cepat Indonesia jadi negara maju. Ya. Ternyata saya aneh gitu. Ya kita yang katanya muslim terbesar, ini yang beragama, tapi kok lebih ikhlasan orang-orang yang tidak beragama, ya. Kalau Anda tahu Uni Soviet itu banyak kan komunis, Korea itu hampir 90% komunis, Cina juga sama komunis. Kok mereka guru-gurunya pada ikhlas ngajar ya, sehingga membuat SDM-nya unggul, ya, dia jadi tuan di negeri sendiri, jadi pemain, ya, sehingga dia bisa mengambil kekayaan alamnya, lalu kaya. Indonesia yang paling kaya sumber daya alamnya, karena tidak bisa ngambil, negara yang ngambil, kita miskin, banyak utang. Berarti kan ini SDM-nya nggak unggul, pendidikannya nggak bagus, pembelajarannya nggak bagus, gurunya tidak paham tipe-tipe pembelajaran, ceramah saja, membuat perencanaannya kata Remijar sambil ngicep saja, ya, nggak serius. Padahal kalau saya jelaskan ini bisa 2 pertemuan ini, ya, jawaban Ria Mizar ini, bagaimana membuat perencanaan yang baik. Guru membuat RPP. Saya bahkan ada 3 buku yang satu itu di dalamnya dilampirkan RPP itu ya, karena masih banyak yang salah gitu. Yang ngajar SD bikin RPP mapel. Ya silakan kalau ingin nggak banyak hidupnya pengen nggak bahagia, nggak banyak rezeki ya. Jadi Ria Mizar RPP itu kalau untuk SD namanya RPP tematik ya. Itu ada di buku saya, judulnya Pembelajaran Tematik Terpadu. Itu saya kasih contoh 2 RPP itu ya, 2 perencanaan pembelajaran Ria Mizar. Nanti boleh dibaca. Beda RPP tematik sama RPP mapel di SMP, SMA, SMK itu beda. Dan saya masih melihat guru-guru di SD membuat RPP-nya mapel. Yang dipelajari tema. Ini gimana nih Ria Mizar? Ini bagus bertanya ini. Ya, dibuat tuh yang bagus ya. Itu ada 3 minimalnya langkahnya itu ya. Ya syukur-syukur 4. Jadi ada tujuan. Tuliskan itu. KIKD indikatornya dibuat, tujuan khususnya dibuat. Ya, saya sudah menyampaikan kalau salah ya. Itu membuat tujuan khusus tuh ya harus banyak yang diperhatikan gitu ya. Ada KKO kan ya, kata kerja operasional, ada satu kemampuan ya, ada ABCD. Nah, itu jawaban Ria Mizar tuh panjang sebenarnya ya. Tahu ABCD kan?
audience, behavior, condition, degree. Jadi kalau menyusun tujuan itu harus melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan, menunjukkan atau apa gitu ya dengan benar, atau melalui pemaparan mahasiswa dapat menyebutkan pengertian tipe pembelajaran, 2 pengertian tipe pembelajaran dengan tepat. Nah, itu yang agak lengkap gitu. Ya. Terus gunakan KKO-nya yang sampai hot, jangan load, jangan mode, terus kapan bisa jadi negara maju ya. Saya udah pernah mengatakan di kelas ini kalau saya kalau saya natar guru-guru tuh saya bilang itu kan sampai kiamat Indonesia tidak akan bisa jadi negara maju kalau Bapak Ibu bikin perencanaan pembelajarannya RPP-nya cuma C1 C2 gitu ya, cuma lot dan mod saja, menyebutkan, menjelaskan, membedakan, ya udah sampai kiamat bisanya itu. Coba hotnya tampilkan, menganalisis, mensintesis, mengkrit, mencipta, membuat, mempraktekkan. Tadi project-project itu ya. Makanya kurikulum baru itu nanti banyak project-project supaya nanti muncul generasi pembuat. Kita malu nggak sih? Makai saja. Ya, kita buat dong supaya kaya, supaya maju. Ya, kita ambil sendiri dong SDA-nya, sumber daya alamnya ambil sendiri. Gas bumi jangan nyuruh Amerika, emas Freeport jangan nyuruh Amerika, bikin sendiri, ambil sendiri ya, Ria Mizar. Ya, coba kalau Freeport oleh kita, wah kita jadi negara maju. Ya, sejak zaman bapaknya Soekarno sampai cucunya sekarang masih aja oleh Amerika. Kapan kita bisa mandiri, bisa ngambil sendiri? Ya, gas bumi Indonesia cuma 12%, Pertamina. Yang lainnya kan negara lain itu. Ya, coba kalau kita ambil semua kayak di Timur Tengah, wah kita negara kaya raya itu. Kita belum unggul SDM-nya, ya. Nah ini makanya saya bilang ayo ikhlas jadi guru ikhlas. Karena percuma saya berkuar-kuar juga kalau gurunya nggak ikhlas. Karena ujung tombaknya kan guru yang mengajar itu ya. Yang perlu memahami tipe-tipe pembelajaran itu adalah guru. Ya, Anda adalah nanti para peratar guru nih orang teknik. Namanya ahli pendidikan Anda itu nanti. Nanti Anda natar guru-guru ingatkan lah. Yuk belajar ikhlas gitu. Jangan dipukul rata, dosa itu. Siswa dianggap semua sama. Oh, nggak boleh. Udahlah, saya yakin lah siswa ini tipenya auditif semua. Seceramah apa 1 semester? Ya silakan. Anda berdosa terhadap 85% siswa. Karena menyentuh hanya 15% saja gitu ya. Tapi kalau sudah pakai IT, ya untuk visualnya, ada peragaan, ada teknologi pendidikan Anda terapkan, teknologi pembelajaran, nah itu Anda sudah menyentuh yang visualnya. Anda lalu ada praktek-praktek, silakan ya. Saya kira ini saya menjawab untuk semua ya, hampir sama lah ya, silakan gitu. Ya, jadi tujuan tuh betul Popi ya. Ini agak nyambung nih Ria Mizar dengan Popi. Jadi tujuan pembelajaran kalau Anda cek RPP guru silakan. Itu namanya kognitif oriented. Ya, jadi lebih kepada kognitif gitu. C1, C2. C3, C4 jarang, apalagi A1, P1, P3, 4, 5 gitu ya. Psikomotorik maksudnya. Ya, lalu A1, A2, A3 itu afektif gitu ya, afeksi ya. Bahkan dulu saya mengusulkan itu tambah 1 kata saya. Ya, sikap spiritual kata saya, atau dulu namanya saya nyebut olah hati gitu. Olah jiwa. Kita kok negara beragama sekuler, makanya belum Maria Great Wall saja gitu. Kita bikin sendiri dong tujuannya. Kasih olah hati, olah jiwa, jangan hanya olah pikir kognitif, jangan hanya olah olah rasa saja gitu ya. Itu afeksi, jangan hanya olah raga saja, psikomotorik. Pakai olah hati gitu, olah jiwa. Itu dulu pernah tuh 3 tahun Kurtilas memakai yang pernah saya usulkan. Makanya ada KI1 gitu ya. KI1 namanya sikap spiritual. Itu olah hati, ya olah jiwa. Itu yang penting. Tadi saya bilang ikhlas tuh ada di olah hati. Ya. Orang kalau belum sampai ikhlas repot. Ya, jadi guru juga asal-asalan. Kerja juga tidak ikhlas gitu. Hitung-hitungan. Ya. Nah, ini yang membuat Indonesia kurang maju, ya. Tidak maju karena ya pengajarnya masih hitung-hitungan dengan gaji, bayaran. Ya kita belum lah, kita kan negaranya belum kaya, belum maju. Ya gaji guru masih pas-pasan, makanya perlu ikhlas. Ya, Ria Mizar ya. Oke, tadi Ripan udah ya, jadi media yang
bagus, silakan ya Ivan. Tadi sudah dijelaskan. Auditif ya tadi yang bersifatnya didengarkan lah, radio ya, radio kaset ya. Itu mata kuliah Bu Laksmi itu Pak Asep ya, audio itu ya. Nah, kalau yang tipenya visual mata kuliah saya Rifan ya, MTV ya, video itu mata kuliah saya ya. Lalu yang lain-lain kan ada yang apa yang tadi kinestetik itu kan mata kuliah saya juga ada ya, namanya PBK itu. Nanti kita ketemu ya, pembelajaran berbasis komputer. Jadi Anda belajar pakai komputer gitu ya, supaya menarik, supaya SDM-nya unggul ya, belajarnya senang. Nanti Anda berubah ya, kan inti belajar kan berubah dari tidak bisa menjadi bisa. Tidak bisa membuat jadi bisa membuat. Kita kan belum ini. Kita bisanya make aja. Kapan kita punya laptop Garuda gitu. Kapan kita punya mobil listrik Garuda, mobil bensin Garuda. Kok Toyota Yamaha saja? Ya. Nah, ini ada masalah dengan Indonesia ya. Dengan pendidikan kita, dengan kurikulum kita, dengan guru-guru kita ya. Makanya perlu paham tipe itu penting menurut saya ya. Supaya belajarnya pas, mengena, lalu berubah SDM-nya dari tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, tidak paham menjadi paham, ya, tidak terampil menjadi terampil, gitu. Kita kan belum terampil ini, belum bisa membuat apa-apa, make. Bahkan kata orang Jepang, make juga nggak bisa Indonesia. Aduh, saya mah panas ini sama orang Jepang. Jangankan membuat, make juga nggak bisa. Tapi benar tuh ya. Kita beli laptop, komputer, disuruh makan, so nggak bisa itu. Baru belajar dulu. Bagaimana bisa bikin komputernya, pakai komputer aja bingung. Nah ini sindiran Jepang. Itu harus panas ini supaya kita maju. Ya Jepang juga panas ya, baru maju. Korea kan panas, baru maju. Ya. Korea panas oleh Jepang, Jepang panas oleh sekutu. Nah, kita harus panas juga oleh Jepang itu. Supaya kita jadi negara maju lah. Bikin sendiri, ngapain pakai punya orang. Ambil sendiri, ngapain nyuruh orang lain ngambil. Kita nggak kaya ya. Oke. Silakan ya, Juresi. Ya, ini kelas beragam. Ya, gunakanlah tadi ya. Silakan. Ya. Gunakan multimedia, multimetode gitu ya. Jadi itu intinya kalau beragam itu. Ya, bukan berarti dipukul rata, nggak boleh ya. Jadi tapi kalau kita sudah punya sarana yang lengkap ya bagus lah, seperti negara-negara maju gitu ya. Bahasa pernah cerita kan kalau saya di negara-negara maju masuk SD TK itu tidak boleh yang daftarkan kakaknya, pembantunya gitu ya, apa daftar sendiri gitu. Nggak boleh, harus bapak ibunya gitu, karena nanti diwawancarai, suruh ngisi angket ya, lalu baru ditentukan anak ini interestnya kemana, lalu masuk kelas A, kelas bidang ini, kelas B bidang ini. Jadi mereka tuh belajar tuh enjoy gitu ya, interestnya pas, dia suka bidang itu, belajar itu, dikasih gurunya ahli itu ya, makanya cepat dia melejit ya, bisa memproduksi, bisa membuat. Hari kita mah produk-produk keterpaksaan kan ya, Juresi. Juresi hak dengan saya, dengan Anda semua itu sama ya. Anda, saya itu korban-korban keterpaksaan. Jadi sekolah itu terpaksa, nggak suka harus suka gitu. Beda kalau negara-negara maju, itu dibuat kelas-kelas sesuai interest ya, minat bakat kemampuannya. Gimana tidak hebat atuh ya. Juresi senangnya elektronik, masuk sekolah sejak TK bidangnya elektronik, dikasih gurunya ahli elektronik, ya pas lulus bisa membuat televisi, bisa membuat alat-alat elektronik, ya vacuum cleaner, apa-apa. Ya karena orang senangnya itu, dikasih dosennya, gurunya bidang itu, sarananya bidang itu. Orang kalau udah senang, dikasih sedikit aja akan melejit. Kita mah nggak senang. Ya, nggak suka matematik, harus kamu belajar pangkat, akar-akaran, akar pohon, akar apa. Kita kan begitu ya. Kita nggak suka matematik, harus dipaksa bisa matematik. Gimana nggak kardil? Ya, bahkan kita mah jatuh ke tipe tangga, Juresi. Ya,
jatuh ke timpa tangga. Silakan Anda cek di lingkungan sekitar Anda. Itu banyak yang jatuh ke timpa tangga. Bagaimana anak kita nggak kerdil kalau jatuh ke timpa tangga? Tahu nggak jatuh ke timpa tangga? Juraisi itu tidak senang matematik. Lalu dibagi rapot. Ibunya kaget. Ibunya Juraisi hak itu. Pak, sini Pak. Ada apa, Ma? Ini Juraisi gimana nih? Matematiknya merah. Nilainya cuma 4,5. Aduh, Masya Allah, gimana ya, Ma? Udahlah, kita mulai besok cari guru les. Nah, itu Juraisi ya. Itu contoh yang jatuh ke timpa tangga. Harusnya orang tua Juraisi itu manggil papanya tuh gini, Pak, sini Pak. Alhamdulillah Pak, apa? Ini udah bagi rapot Pak, Juraisi itu tuh Pak. Nilai ini bagus 9, ini 10, ini Pak, matematik bagus tuh Pak, 5. Oh, 5 bagus Pak. Iya, tapi kan Pak ada yang 10 tuh. Tuh, dia IT-nya 10. Jadi anak kita tuh bidangnya IT Pak. Nanti kuliah kan di teknologi pendidikan ya Pak ya. Nah, gitu harusnya ya. Ibunya Juraisi bilang alhamdulillah matematiknya 5 itu. Jangan bilang istighfar. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Cari guru les. Ya kasihan Juraisi dong. Ya, Juraisi itu gak suka matematik. Di les guru. Datang guru matematik coba ke rumah. Orang gak suka kok dipaksa. Itulah jatuh ke timpa tangga. Itu yang membuat jadi kerdil ya. Jangan-jangan itu banyak di Indonesia yang kayak gitu. Jadi kita nggak maju-maju nih ya. Yang tidak suka dipaksa. Kita kan dari PAUD, SD, SMP, SMA kan paksaan semua ya. Baru kelas 2 kan ada penjurusan peminatan itu. Terlambat. Ibarat pohon sudah kaku itu, sudah besar. Dilengkungin patah itu ya. Harus dari awal. Oke ya, Juraisi ya, silakanlah gunakan beragam. Jadi nggak apa-apa, nggak dipilah-pilah juga, tapi gurunya aja lah yang pandai menggunakan berbagai multi tadi, karena harus yakin ada interest siswa, tipe siswa yang tadi ya, auditif, visual, kinestetik. Jadi gunakanlah berbagai strategi, metode, pendekatan, media, gitu, ya. Jadi itu. Yang berdosa itu yang satu saja, ya, satu semester satu media, satu metode, itu janganlah, ya. Jahara apakah tidak monoton Ibu? Oh, ya tadi pasti monoton Jahara ya. Jadi yang bagus itu ya tadi gunakanlah multimedia, multimodel, multimetode ya, sama dengan Juraisi juga ya. Jadi gitu ya. Jadi buat apa dibuat kelas 1? Enggak bagus ya. Enggak apa-apa, klasikal juga, tapi sentuhan individual. Gunakan berbagai model, pendekatan, strategi, metode tadi ya, itu. Terakhir nih, tipe pembelajaran seperti apa untuk daring. Ya. Oke, saya izin menampilkan dulu PPT ya. Satu lagi PPT yang saya ingin tampilkan. Karena ada pertanyaan. Masih ini juga sih, cuma beda slide ya. Mana-mana. Nah, loh kok malah keluar. Sebentar. Nah ini. Oke, saya menampilkan tipenya nih ya. Tipenya. Saya juga modalnya ini kok natar di mana-mana juga. Modal ilmu ini nih. Nah ini ya. Ini juga mungkin bisa menjawab yang lain-lain juga. Saya juga tadi yang terakhir ya. Nah ini ya. Jadi saya kira ini ada di buku saya ya. Kalau yang sudah punya di halaman 129. Itu tipe-tipe pembelajaran menurut Morris ya. Nah, Morris membagi 4 ini tipe-tipe pembelajaran atau pola pembelajaran ya. Jadi yang pertama itu namanya tipe tradisional ya, jadul gitu. Ya, tipe ini ya inilah yang dipakai untuk tadi yang dikatakan menjolimi siswa tuh ini sebenarnya ya. Jadi kalau guru tuh hanya mengajar, menyampaikan materi saja, ya guru atau dosen atau siapalah pendidik gitu ya. Jadi dia nggak pakai apa-apa gitu. Jadi dia menyentuh yang tipe auditif murni, pure ya. Dia hanya menyentuh yang 10 orang itu dari 100 atau 15 orang maksimal dari 100. Ini namanya tipe tradisional ya. Pertama ya, tipe yang ya primitif lah ya gitu. Tipe yang ini tuh kurang kurang menyentuh
peserta didik yang banyak. Makanya ini jangan mendominasi ya. Bukan berarti nggak boleh, boleh pakai tipe tradisional yaitu ceramah. Guru menyampaikan materi, dosen menyampaikan materi kepada siswa, peserta didik, ya mahasiswa gitu ya. Tapi ini jangan mendominasi, cukup 1-2 saja, tergantung materinya apa. Kalau materi bersifat teori ya, ya boleh disampaikan lewat ceramah ini. Ya, ini yang tadi ya 13% itu ini. Nah tipe kedua ini tradisional kedua ya, ini sudah bagus ya, walaupun tetap ini masih sedikit hasilnya ya. Tipe kedua ini tradisional kedua kata Morris ya, guru sudah menggunakan media. Ada yang tahu nggak mengapa tipe kedua ini tradisional kedua kok disebut tradisional? Padahal guru sudah pakai media itu. Ya seperti PPT ini ya. Ini PPT, gambar, foto, grafik, lukisan. Itu masuk ke yang kedua, ya, tradisional kedua. Jadi Morris nggak menghargai saya ya. Saya udah bikin PPT warna-warni, kuning, biru, pink, hijau. Ini baru cuma tradisional kedua katanya. Baru pakai PPT. Baiklah, yang penting visualnya sudah tersentuh kan gitu ya. Itu ya. Mengapa pakai media sudah masih tradisional kedua? Ternyata media di sini medianya sebagai alat bantu. Sebagai tools saja gitu ya. Jadi kata Morris kalau medianya alat bantu saja ya itu masih tradisional. Kenapa? Gurunya, dosennya, pengajarnya masih capek. Ya contohnya saya sekarang kan. Ya, saya udah pakai PPT kan. Saya nyerocos yang ngomong, ya masih capek kan, gitu ya. Makanya Pak Usman yang kedua kata Morris masih capek kan? Iya, saya masih harus menjelaskan kepada Anda. Ya, kenapa nggak pakai yang ketiga kata Morris? Nah ini ya, tipe ketiga itu namanya guru media atau dosen media atau pendidik media. Itu kata Morris ya. Nanti lebih jelasnya ada tuh di halaman 192 ya. Anda baca saja nanti di buku saya, di buku belajar pembelajaran ya. Nanti silakan. Nah, nomor 3 ini sudah bagus ya. Loh, bedanya apa ya dengan yang kedua? Sama-sama aja ya. Materi, guru, dosen, media, mahasiswa, siswa. Sama ya. Bedanya apa ini? Ada yang tahu nggak? Kenapa Morris membagi seperti ini? Yang tradisional kedua sama dosen media, guru media kok dibedakan? Padahal kalau lihat dari gambarnya sama. Ya, 4 kotak, materi, dosen, media, mahasiswa. Atas juga sama tuh nomor 2 juga ya. Yang membedakan apa ini? Yang membedakan ya kalau nomor 1 itu kan medianya alat bantu, tools gitu ya. Nah, nomor 3 ini medianya sebagai sumber belajar. Ya. Yang nomor 3 ini bisa berbagi gitu antara guru sama media sama teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran itu bisa berbagi. Jadi kalau pakai nomor 3, gurunya, dosennya nggak terlalu capek. Karena apa? Dia ya berbagi gitu. Saat yang ngajarnya dia ya dia, saat yang ngajarnya media ya media gitu. Dia bisa istirahat, bisa diem. Gitu. Kalau nomor 2 kan tidak bisa. Coba kalau saya tampilkan foto, PPT, gambar. Kalau saya diem, Anda bingung ini apa maksud Bapak ya? Ini dari Morris apa nih? Ya tipe-tipe ini maksudnya apa tuh? Ada gambar kotak-kotak pakai panah itu apa? Ya tetap harus saya menjelaskan nomor 2 itu. Nomor 3 enggak. Ya karena sudah medianya yang menjelaskan. Apa contohnya? Contohnya mata kuliah saya nanti ya, Anda dapat mata kuliah saya. Video ya. Nanti Anda dapat mata kuliah media video dengan saya. Produknya ya video. Ya, nah itu video itu bisa dipakai untuk ngajar. Ya, misalnya Anda bikin video 10 menit. Anak-anak coba perhatikan. Papa akan putarkan video ya. Materi ini sangat penting, tolong serius. Nah, ini juga akan Bapak kasih tugas dari video ini. Coba perhatikan. Jreng, wow, siswa serius itu. Dibilang ada tugas dari video itu. Ya, lagi menarik kan video itu ya. Beda dengan ceramah gitu. Bahkan ini Zoom walaupun saya kayak video, di sini ada sayanya muncul tapi tetap aja kan. Ya, Anda lebih senang kalau saya pakai video gitu, ada langsung kelihatan gitu ya seperti itu. Nah, ini untuk masa pandemi juga bagus video itu. Untuk praktek-praktek kan bisa pakai video. Ya, Anda buat prakteknya, videokan lalu kirim ke
mahasiswa atau ke siswa. Ini anak-anak cara membuat seperti ini. Soalnya kalau pakai Zoom gini kan praktek bisa juga kan gitu ya. Tapi kalau pakai video akan lebih enak. Seperti ini. Silakan. Nah ini contoh video nih yang saya buat ya. Nah ini boleh lah. Sekali-kali saya putar video. Nah ini saya bikin video seperti ini. Ada suaranya belum? Belum? Oke. Nah ini ya. Ini saya coba membuat video untuk edukasi ya. Alhamdulillah karena saya media televisi Jakarta itu tahu saya termasuk yang sering bisa membuat naskah, membuat video dan PGSD ya edukasi ini buatan saya banyak ya membuat 22 video ya siaran live waktu itu. Halo pemirsa, apa kabar? Senang rasanya saya Simotar menjumpai Anda semua tentunya dalam siaran interaktif pendidikan guru sekolah dasar, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yaitu mengenai pengembangan kurikulum. Dan seperti biasa saya tidak sendirian, karena saat ini sudah ada Bapak Dr. Rusman MPD, beliau adalah dosen FIP dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pak Rusman, apa kabar? Alhamdulillah. Ya, tema kita kali ini adalah mengenai langkah-langkah dan prinsip pengembangan kurikulum. Apa yang akan ditekankan dalam materi kita kali ini? Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita membahas dua hal. Yang pertama adalah tadi ya, yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam kurikulum, dan yang kedua adalah prinsip dalam pengembangan kurikulum. Ya. Baik, oke, kami mengundang partisipasi dari Anda semua untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Rusman dengan cara menelpon dan telepon berbahasa pulsa kami dan juga bisa melalui SMS. Namun sebelum kita masuk pada materi secara keseluruhan, ada baiknya jika bersama-sama terlebih dahulu kita menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini. Nah ini video ya, jadi silakan. Ini naskahnya saya buat ini, ya sampai narasumbernya. Pakai video ya, untuk mengajar, gitu. Seperti itulah ya. Jadi pakai video silakan ya. Bahkan saya banyak tuh video-video yang bahkan Kurtilas juga saya menggunakan video yang saya buat itu ya untuk penataran guru ya. Nah ini salah satu contoh aja lah ya. Ini saintifik ini ya. Ini video yang saya buat untuk Kemendikbud ya, penataran guru Kurtilas gitu. Nah ini. Gimana ya suaranya? Dan bahkan aku dengan itu pembelajaran berbasis TK. Saya praktekkan apa namanya naskah itu sama seperti komputer yang ada di buku TK sama di buku belajar berbasis komputer. Nah ini ya, ini jelas saya yang membuat naskahnya sampai Salam jumpa pemirsa televisi edukasi, saya Larasati Nur Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program talk show menyiapkan generasi emas Indonesia 2045 melalui kurikulum 2013. Kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai pendekatan saintifik pada jenjang SMK. Untuk berbincang mengenai hal tersebut, kita akan bersama dengan dua orang narasumber. Sekarang ini saya sudah bersama dengan seorang pakar pendidikan yang juga pengajar di UPI Bandung dan tergabung ke dalam tim sosialisasi kurikulum 2013, Dr. Rusman MPD. Assalamualaikum Pak Rusman. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan satu orang lagi narasumber saya yang berikutnya adalah guru sasaran kurikulum 2. Saja ya, artinya pakai video itu bagus gitu ya, seperti itu untuk mengajar. Nah berikutnya yang keempat itu namanya tipe bermedia ya, tipe bermedia. Nah ini silakan tipe bermedia ini full ya. Jadi semuanya menggunakan media. Ya, jadi gurunya boleh tidak ada di kelas. Ya, seperti hari ini namanya tipe bermedia nih yang menggunakan e-learning ya, lalu menggunakan CBI tadi yang saya katakan, PBK itu, CD interaktif itu ya. Seperti ini ada contohnya ini, tapi karena waktunya habis ya. Nanti kapan-kapan saya putarnya lah. Ini saya ada contoh CBI ya, e-learning, Sepada ya. Lalu ada contoh juga PBK, ini ada drill,
tutorial simulasi game. Di sini kalau saya klik ini ada diputar contohnya. Tapi karena waktunya habis, takutnya Anda kuliah lagi, ya nanti aja kapan-kapan lah ya. Ya artinya tipe ini ada 4 lah ya. Dari yang full guru yang capek sampai full guru tidak capek sama sekali karena media yang tampil. Nah di sini tuh media yang tampil full ya. Seperti di interaktif gitu, full media ya. Ya ini nih. Ini kalau diklik ini ada nih ya. Untuk anak 3 SD CD interaktif. Ini untuk game ini ya. Game untuk anak SD juga ini ya. Nah, kalau ini adalah e-learning ya, tentang media pembelajaran ya. Nah, ini e-learning tentang TK ya. Tapi karena waktunya habis, saya cukupkan ya. Tambahan dari saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa ya memberikan tambahan lah ya bagi para penanya tadi ya. Rifan, Juraisi, Azahra, Popi, Riamiza, dan Irna Marwa ya. Mudah-mudahan ada sedikit tambahan dari saya dari kelompok yang tampil tadi. Saya kira itu saja dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Boleh ditampilkan videonya sebentar aja. Mau saya screenshot dulu ya. Tapi kalau yang bisa ya, kalau yang nggak bisa nggak apa-apa. Boleh ditampilkan yang in dulu, yang semua tampil. Ini Agis kok tampil sendiri nih. Boleh ditampilkan semua ininya. Oh ini udah ya, oke. Siap. Saya ingin screenshot sebentar ya, 2 kali. 1. Bentar, saya simpan dulu. Ini teori ya. Teori. LMMN. Nah ini. Ngajar UPI teori. Oke, ini pertemuan keberapa nih ya? Pokoknya nama tanggal 13. 13, 12, 21. Sekali lagi. Sebentar ini halamannya banyak juga nih ternyata ya. Bentar. Biar ada variasi. Sama 13, 12, 21. Sebentar, ada 4 page. Oke. Mangga, udah terima kasih. Sampai jumpa lagi. Kita pertemuan masih ada lagi enggak? Terakhir ini. Kalau untuk presentasi ini terakhir, Pak. Oh, udah ya. Udah nggak ada ya. Oke. Oke, kalau gitu berarti saya sama Pak Budi mohon izin ya, pamit ya. Hari ini kita terakhir pertemuan untuk presentasi. Nanti kita masuk lagi UAS ya. UAS-nya nanti take home, nanti saya kirim ke grup. Jadi saya dengan Pak Budi mohon maaf apabila dalam mengajar saya Pak Budi kurang berkenan atau ada salah-salah kata. Maklumlah manusia namanya juga ya. Walau tuanisan suka keceletot namanya itu ya. Salah-salah kata, dan mudah-mudahan kalau yang baik ya ambillah, yang Anda bisa termotivasi apa manfaatkan, ambil. Tapi kalau yang kurang baik ya buang sajalah gitu, seperti itu ya. Dan sekali lagi saya mohon maaf kalau dalam mengajar ini saya kurang optimal karena saya juga ada kesibukan. Pak Budi juga hari ini katanya nggak bisa, ya mangga gitu. Ya seperti itulah. Yang penting kan kita terisi lah ya, itu saling mengisi antara dengan Pak Budi ya. Mudah-mudahan itu juga memberikan motivasi, ilmu yang bermanfaat bagi Anda, karena Anda adalah ahli teknologi pendidikan, ahli pembelajaran. Jadi Anda harus tahu semua ilmunya ya. Nanti lebih jauhnya Anda bacalah buku belajar pembelajaran dari saya, itu tebal itu ya. Itu yang lebih lengkap di situlah, sampai 530 halaman itu ya. Silakan nanti Anda baca untuk lebih memperkaya, karena kalau di sini kan terbatas waktunya. Saya akan kasih waktu hanya beberapa menit saja kan untuk memberi tambahan ya.
Jadi silakan. Baik, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Oke. Ini lumayan banyak pertanyaan mahasiswa. Ayo izin lift ya. Iya Bapak. Iya Bapak.